setiap setiap momen tertentu mungkin ada saja yang meninggal ya, atau ada saja keluarga atau teman yang saudara atau yang lainnya mendahului kita. Jadi kalau dilihat dari intensitasnya ya cukup sering ya orang melakukan sholat jenazah karena kan memang kondisinya eh, tidak ada yang tahu dari kapan dia sakit terus kapan dia meninggal kan nggak ada yang tahu. Oleh karena itu maka materi ini diberikan sesuai dengan kurikulum yang disampaikan oleh eh, Departemen Agama juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin dulu di SMP sudah pernah belajar ya sholat jenazah ya? Sudah pernah? Udah. Sudah. Ya. Eh, berarti kalau sudah ini mengulang. Namun saya maunya bacaannya nanti diseragamkan. Jadi kalau di SMP mungkin yang pendek ya kita ada bacaan-bacaan yang nanti akan diajarkan ya. Baik, teman-teman. Kita masuk saja materinya. Setiap jiwa akan mati. Ini prolognya, pengantarnya. Jadi tiap-tiap jiwa yang bernyawa ya, akan merasakan mati. Surat Al-Imran ayat 183. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ya, karena ada hidup, ada mati. Ya. Ada kelahiran, ada kematian. Ini merupakan sunnatullah atau merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang eh, ada pada diri manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jumuah ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kematian itu meskipun orang menghindar, meskipun orang bersembunyi, dia akan datang menemuinya. Ada sebuah kisah diceritakan oleh uh, Imam Al-Ghazali bahwa suatu ketika terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Ada orang yang tiba-tiba tergopoh-gopoh itu menemui Nabi Sulaiman kayak ketakutan. Terus ditegur, ada apa? Aku bertemu dengan orang yang wajahnya membuatku takut. Wajahnya membuatku takut dan menjadikan aku ingin menghindar dari dia. Terus tolonglah Nabi Sulaiman, engkau kan menguasai angin, menguasai jin, menguasai bahasa-bahasa binatang, menguasai ya yang tidak dikuasai oleh orang biasa. Tolong perintahkan kepada angin untuk membawaku ke tempat yang sangat jauh. Ya udah, Nabi Sulaiman menuruti eh, keinginan orang tersebut lalu diperintahkan karena salah satu mukjizatnya adalah bisa mengatur memerintah angin. Ya, angin mau bergerak kemana diperintahkan untuk membawa orang ini ke tempat yang sangat jauh. Lalu dibawalah orang itu ke tempat yang sangat jauh. Nah, ternyata ketika
orang itu sampai di tempat yang sangat jauh itu, orang yang tadinya dia takut itu sudah ada di sana, dan ternyata orang tersebut adalah malaikat maut dan orang itu dicabut nyawanya di sana. Ya, jadi intinya kematian yang kamu lari daripadanya itu, ya mau nggak mau dia akan menemuinya. Ya, tinggal kapan, di mana, caranya baik atau tidak baik, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang penting. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan di alam kubur ya. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu dari sebuah hadis. Ini saya gedein biar kelihatan nih. Ya, pertanyaan di alam kubur. Anil Barra bin Azib fi qaulihi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Idza ja'al malak al malakan ar-rajulu fi qabri hina yudfanu faqala man rabbuka? Faqala rabbi Allah. Faqala wa ma dinuka? Qala dini al-Islam. Waqala lahu man nabiyuka? Qala nabi Muhammad. Fadhalika tasbih bil hayati dunya. Dari Al-Bara bin Azib dalam penjelasannya mengenai firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 27, yang artinya yusabbitullahu alladziina amanu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Apa maksud ucapan yang teguh itu? Artinya ketika datang dua malaikat yang bertanya kepadanya di alam kubur, ketika dia sudah dikuburkan, malaikat itu bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, Tuhanku Allah. Terus kemudian ditanya lagi, ma dinuka, wa ma dinuka, apa agamamu? Dini al-Islam, agamaku Islam. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dari peneguhan atau tasbih ya, keteguhan dalam hati orang-orang yang beriman. Maka ucapan ini tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi sudah menjadi keimanan di dalam hati orang-orang yang beriman ketika dalam kesehariannya dia memang beriman kepada Allah, sehingga nggak perlu lagi ditanya apa agamamu. Agama kita Islam kan memang setiap hari melaksanakan perintah Allah. Kemudian siapa Tuhanmu? Man rabbuka, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabimu? Nabi panutan, nabi akhir zaman ya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang beriman yang kayak gini sebenarnya sudah ada dalam hati mereka. Jadi kalau dia tidak beriman, munafik, atau dia bukan orang Islam, dia nggak tahu siapa Tuhanmu. Tuhanku ada 3, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Roh Kudus misalnya. Apa agamamu? Aku nggak punya agama, ateis. Kemudian siapa nabimu? Nggak kenal nabi yang udah. Kalau dia nggak bisa menjawab, disiksa dengan siksaan di alam kuburnya. Jadi sebelum mendapat siksaan di neraka, dia disiksa dulu di alam kuburnya. Apa siksaannya? Banyak. Ada beberapa riwayat itu menyebutkan orang yang tidak bisa menjawab itu dipukul dengan palu yang berasal dari dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Palunya itu kalau dipukulkan menimbulkan suara yang menakutkan yang orang mungkin tidak akan mendengar, tapi yang mendengar itu makhluk lain, kayak hewan-hewan itu bisa jadi mendengar orang yang sedang diazab di alam kuburnya. Satu kali Nabi SAW itu kan pernah melewati sebuah perkebunan di kota Madinah. Lalu tiba-tiba kuda atau onta yang dikendarai oleh Nabi Muhammad itu meronta-ronta kayak Nabi mau jatuh gitu. Terus apa yang terjadi? Nabi nanya, tahu nggak sahabat, apa yang terjadi dengan kuburan ini? Jadi di situ ada kuburan, 2 kuburan yang kebetulan Nabi lewat di situ.
Nabi bertanya, tahu nggak apa yang terjadi dengan penghuni kubur ini? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Sungguhnya, kata Nabi, orang yang ada dalam kubur ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa sampai mengerang ketakutan, ya, sampai kesakitan yang hanya didengar oleh hewan-hewan. Makanya kudanya Nabi itu ronta-ronta pengen pergi dari situ saking takutnya. Dan ternyata diazabnya bukan karena hal yang besar, ya. Yang pertama, kata Nabi, ini orang di kubur yang pertama itu dia tidak bersih kalau eh, BAK. Jadi BAK-nya masih apa ya, tidak cebok dengan benar, ya. Makanya hati-hati, BAK-nya harus bersih supaya tidak diazab nanti di alam kubur. Terus yang kedua, namimah. Yang kuburan kedua tuh suka adu domba. Si fulan nih begini loh, ini begini. Jadi terus terjadilah persengketaan di antara para sahabat. Para sahabat yang ini menjelekkan yang ini, yang itu menjelekkan yang itu. Seperti itu, ya. Pertanyaan di alam kubur, ya. Singkatnya adalah orang-orang beriman yang akan tahu jawabannya kalau imannya benar, kalau keimanannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, alam yang akan dilalui manusia. Yang pertama alam ruh, dua alam rahim, tiga alam dunia, keempat alam kubur, lima hari kiamat, keenam hari kebangkitan. Ya, alam ruh itu alam yang ada sebelum manusia lahir. Artinya kita sebelum dilahirkan oleh ibu, kita berada di alam ruh dan kita tidak tahu itu di mana, hanya Allah yang tahu. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, masuk ke alam rahim. Alam rahim itu ketika manusia dikandung oleh sang ibu 9 bulan 10 hari. Nah, kapan ditiupkannya ruh ke dalam janin? Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa ditiupkannya ruh ke dalam janin itu pada usia janin 4 bulan 120 hari. Maka kalau ada kasus aborsi di atas 4 bulan, si janinnya itu hukumnya berdosa seperti membunuh. Meskipun kalau masih usia minggu, 2 minggu itu juga tetap berdosa, kan menggugurkan kandungan tanpa ada sebab. Kecuali kalau misalnya si ibunya itu ada apa penyakit di janinnya atau janinnya udah meninggal dunia duluan di dalam rahim, kan kalau nggak dikeluarkan itu berbahaya, dioperasi atau melalui proses kelahiran. Nah, seperti itu. Ini di alam rahim. Nah, ketika di alam rahim itu ya sudah ada nyawanya, ya jantungnya udah berdetak gitu. Udah, kalau kalau kalian punya adik biasanya di ibu ya, kalau USG itu sudah kelihatan nih jantungnya berdetak gitu. Duk 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 kedengeran. Dalam rahim lahirlah dia ke dunia. Dunia anak-anak, remaja, dewasa, menikah, tua, nenek-nenek, kakek-kakek meninggal. Dunia ini nggak lama ya. Dunia itu kalau ikut Nabi, dia Nabi SAW itu usianya 63 tahun. Itu alam dunia. Dunia tempat manusia untuk beramal, mengumpulkan bekal untuk akhirat. 4 alam kubur. Alam kubur itu setelah manusia meninggal di alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan ya. Kuburan itu hanya tempat untuk menguburkan mayat. Sementara alam kubur itu ya alam tersendiri, di mana penghuni kubur itu bisa melihat keluarganya, cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang ada yang mimpi ketemu neneknya atau mimpi ketemu kakeknya yang sudah meninggal. Kalau dalam hadis itu diterangkan orang yang mimpi ketika orang itu sudah meninggal, maka mimpinya itu benar.
yang intinya benar. Misalnya mimpi kakeknya bajunya compang-camping, nangis itu. Berarti mungkin keluarganya tidak sering mendoakan. Yang penting mendoakan keluarga yang sudah meninggal setiap malam Jumat atau setiap selesai sholat itu didoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia karena mereka itu pada dasarnya sedang menunggu hari kiamat, menunggu ya dalam waktu yang sangat lama dan menunggu apakah ada dari saudara-saudaranya, keluarganya yang mengirimkan eh, doa kepadanya seperti itu. Jadi, kalau diilustrasikan seperti apa ya? Seperti orang yang terkatung-katung di tengah lautan yang sangat luas, dia menunggu pertolongan dari orang lain. Apa pertolongannya? Apa pertolongan mungkin ada perahu yang lewat atau ada sampan atau apa yang dia bisa gunakan agar dia tidak tenggelam gitu. Baik, lanjutnya adalah hari kiamat dan hari kebangkitan. Ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi. Ada yang ditanyakan sementara? Bisa dipahami? Bisa dimengertiin? Bisa ya? Lanjut? Lanjut apa cukup? Iya, Pak. Kenapa? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut. Selanjutnya. Ini udah. Nah, kewajiban terhadap mayit. Apa kewajiban terhadap mayit? Ada 4 ya. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. Ini ada 4. Memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan menguburkan. 1. Memandikan mayat. Memandikan mayat itu dilakukan dengan alat-alat yang ada ya. Ini biasanya dilakukan oleh praktisi ya, pemandian mayat atau orang yang memang sudah sering memandikan mayat ya. Apa bahan-bahannya? Nah, alat-alatnya ada kapas, ada sarung tangan, ada daun bidara. Daun bidara itu yang daun khusus ya. Spon menggosok, alat penggerus untuk menggerus kapur barus, spon plastik, sampo, sidrin, kapur barus, masker, nutup hidung, air, gunting, mengusir bau busuk dan minyak wangi-wangian. Ya kalau kondisinya sekarang kan kalau si mayitnya itu terpapar COVID-19 kan nggak bisa dimandikan. Dia kalau dimandikan kan berbahaya buat orang yang memandikan atau orang yang hadir di prosesi itu. Maka kemudian Majelis Ulama Indonesia itu melalui eh, fatwa tentang pandemi COVID-19 itu beristihad bahwa mayat yang meninggal karena indikasinya terpapar dan dibenarkan oleh medis, maka tidak usah dimandikan, tetapi ditayamumkan. Karena kan mayatnya dibungkus ya, dibungkus dengan APD atau dibungkus dengan plastik atau apa yang agar tidak keluar eh, mungkin ya bakteri atau virus yang ada dalam tubuh si mayat itu. Sehingga ditayamumkan yang mentayamumkan juga orang tertentu ya. Biasanya petugas-petugas di rumah sakit sudah ready, sudah siap. Tayamumkan ya di apa pakai tangan ya. Debu, ada tanah debu pakai tangan kemudian di ke wajahnya
kemudian ke tangannya, terus udah ditayamumkan seperti biasa, terus dibungkus dengan kain kafan, terus apa namanya dikuburkan. Dan yang menguburkan juga bukan orang banyak ya, orang khusus, orang pakai APD, kemudian dikuburkannya di tempat yang biasanya dibedakan. Kalau di dekat tempat saya tuh di Tapos, jadi Depok, itu ada kuburan khusus orang-orang yang terpapar COVID-19. Jadi disatukan di tempat, jadi nggak nyampur sama kuburan orang-orang yang biasa meninggal. Ini yang digunakan untuk memandikan. Tata caranya. Jadi yang saya jelaskan di sini teorinya ya. Kalau prakteknya kayaknya sekarang sulit. Tapi nggak apa-apa, kita lihat teorinya saja. Pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang terlindungi. Jadi nggak boleh jenazah itu terbuka auratnya, karena ya tetap saja manusia itu auratnya dilindungi atau ditutupi meskipun dia sudah meninggal. Terus jenazah diberikan pakaian basahan. Jadi ketika memandikan ya pakaian basahan ini. Mana tuh? Nah itu ada yang menutupi pakaian yang ininya. Jadi nggak boleh telanjang bulat gitu dimandiin, enggak. Jadi harus ditutup. Kalau bagian atasnya di sini sedang dibasuh, ya bagian bawahnya ditutup. Begitu juga sebaliknya, kalau kakinya itu sedang dibersihkan, ya ini diangkat. Jadi nggak boleh kayak orang mandiin sapi atau mandiin kambing. Ya, ya. Ini manusia kan, manusia dihormati, dimuliakan. Gunakan air dingin kecuali dalam keadaan darurat. Air dingin itu ya air biasa, air sumur, air pam, bukan air kulkas ya maksudnya. Mayatnya air kulkas gimana? Ya, keadaan darurat misalnya ya, kalau kondisi-kondisi tertentu nggak memungkinkan ada air dingin, kecuali di situ ada air yang hangat ya boleh. Kotoran dan najis yang melekat dibersihkan sampai hilang ya, kayak kuku-kuku si mayat itu dipotong. Kuku-kuku kalau mayatnya laki-laki kumisnya dicukurin, jenggotnya dirapiin, rambutnya juga ya dimuliakan. Jenazah diangkat perutnya supaya kotoran yang mungkin ada di perutnya keluar. Jadi ya kayak tadinya berbaring, kayak tadinya berbaring terus diangkat kepalanya sampai posisinya rada kayak duduk. Jadi posisinya gimana ya? Nah gini lah, ini kayak 90 derajat atau 45 derajat gitu ya. Kemudian dibersihkan, diurut-urut agar keluar ininya, agar keluar kotorannya sehingga bersih. Terus bersihkan kotoran yang ada pada kuku dan mulut atau gigi. Kukunya, mulutnya itu dibersihkan, gosok gigi. Terus menyiramkan air ke seluruh badan sampai merata. Jadi airnya disiramkan ke seluruh badan sampai merata. Mendahulukan anggota-anggota wudhu pada waktu menyiramkan air. Jadi tempat yang biasa wudhu kan apa aja? Yang kalian wudhu biasanya apa aja? Satu, anggota wudhu. Tangan. Urutan atau Oh, mulut. mulut. Hah? Apa Bisa sih wudhu kan? anggota wudhu yang wajib. Ya apa? Ini tangan, mulut, Kepala. kepala. Jadi wajah dulu. Jadi anggota-anggota wudhu yang wajib itu wajah. Wajah ya berarti ya mata, hidung, mulut gitu ya. Terus habis wajah apa? Tangan. Ya, tangan ya sampai siku. Itu didahulukan, dibasuh semua. Habis itu apa lagi?
kepala. Kepala berarti kan telinganya, kemudian kepalanya, terus baru ke bagian bawah, ke kaki, itu didahulukan. Nah ini, kemudian ya bagian-bagian yang tersembunyi kayak apa, ketiak dan seterusnya itu dibersihkan. Pokoknya bersih lah. Jadi hikmahnya adalah ya manusia itu memang harus menjadi manusia yang bersih lahir dan batin. Bukan hanya saat dia hidup, saat dia sudah menghadap Allah pun kebersihan itu tetap dijaga. Terus menyiramkan air ke seluruh anggota badan sampai merata, udah. Mendahulukan anggota tubuh pada waktu menyiramkan air, udah. Menyiramkan dan memandikan disunahkan 3 kali. Jadi diulang, ya udah selesai tuh, dibasuh lagi 3 kali kayak wudhu gitu. Biasanya di sebagian eh, orang yang mandikan itu endingnya, terakhirnya itu diwudukan. Ya, udah bersih semua, udah selesai, diwudukan. Wajah, tangan, kepala, kaki itu diwudukan serapi mungkin, sebisa mungkin. Di situ dikeringin ya, ditutup semua, matanya dikasih kapas, telinganya, hidungnya ya, mulutnya, dan ditutup semua lubang-lubang ya, lubang kotoran semuanya ditutup dengan kapas. Ini tata cara memandikan jenazah. Di situ dibungkus dengan kain kafan. Selanjutnya, hadis tentang memandikan mayat. Yang tentang memandikan mayat dari Ummu Atiyah, ia berkata, Rasulullah SAW masuk menemui kami dan kami sedang memandikan putri beliau. Jadi anaknya Nabi itu meninggal. Siapa yang meninggal? Namanya Zainab. Lalu beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali. Jadi bilangan ganjil. 3 kali basuhan maksudnya. Atau 5 kali. Jadi ganjil. Karena Allah itu senang yang ganjil-ganjil. Bilangan-bilangan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witro. Sebenarnya Allah itu ganjil, tunggal. Dan Allah menyukai yang bilangan-bilangan ganjil. 5 kali atau lebih daripada itu dengan air dan sidr. Sidr itu tadi apa? Berbidara. Dan jadikanlah bilasan yang terakhir dengan kapur barus. Kapur barus khusus ya. Kapur barus khusus yang fungsinya untuk menghilangkan bau. Karena mayat kalau sudah meninggal kan nggak seperti orang yang masih hidup ya. Bisa pakai deodoran, bisa pakai minyak wangi, bisa pakai parfum ya. Kalau mayat mah enggak ya. Dia akan meninggalkan bau. Baunya beda. Baunya beda. Maka itu menggunakan kapur barus atau pewangian. Apabila kalian sudah selesai, maka beritahukanlah kepadaku. Ketika sudah selesai, kami memberitahu beliau, maka beliau melemparkan sarungnya kepada kami dan bersabda, pakaikanlah sarung ini untuknya. Abu Ayyub, ya, Ayyub Al-Ansari berkata, Hafsah telah menceritakan kepadaku seperti hadis Muhammad, sedangkan dalam hadis Hafsah dikatakan, mandikanlah ya dalam jumlah yang ganjil, bukan berarti 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, ya, 3, 5, 7. Kemudian disebutkan pula bahwa beliau SAW mulailah pada bagian kanan dan tempat-tempat wudhu, dan katakanlah semuanya Ummu Atiyah berkata, kami menyisir rambutnya dan menjadikannya 3 kepang. Jadi dirapikan rambut si mayatnya itu. Ya, kalau rambut perempuan ya dirapikan lah intinya. Ini hadis tentang mandikan mayat. Syarat mayat yang hendak dimandikan. Mayat orang Islam. Ya, orang Islam memandikan orang Islam. Mayat bukan mati syahid. Ya. Karena orang yang mati syahid itu dia tidak dimandikan, tapi dikafankan langsung dengan darah-darahnya, dengan luka-lukanya, dengan pakaian yang dikenakannya, supaya nanti dia di akhirat ketika itu bisa menjadi saksi dia, ya Allah, ini dulu saya pernah berjuang di jalanmu, saya terbunuh, ini buktinya luka-luka yang ada di tubuh saya, ini pakaian yang saya kenakan. Itu mati syahid, maka tingkatan mati yang paling mulia. Seorang wanita juga bisa mendapatkan syahid, tapi syahidnya adalah syahid akhirat.
prosesinya dia tetap dimandikan seperti biasa. Siapa itu? Wanita yang meninggal dunia karena melahirkan anaknya. Ini kesempatan yang luar biasa jadi seorang ibu. Dia mendapat derajat orang yang mati syahid, mati yang mulia. Mati syahid itu mati yang langsung dimasukkan ke dalam surga. Dosa-dosanya diampuni, mati syahid. Ini kaum wanita ini punya peluang yang lebih besar dibanding kaum laki-laki ya, untuk zaman sekarang. Karena perang kan udah nggak ada. Ya, kecuali perang di medsos. Perang di medsos mah ada terus. Ya, perang para julider. Mayat itu masih ada tubuhnya meskipun sedikit atau sepotong. Ya kalau misalnya tabrakan, maaf ya, tabrakan atau kecelakaan kayak kemarin di mana Cipali ya, kecelakaan. Ada yang waktu itu kecelakaan sampai terbakar. Iya, itu kalau tubuhnya masih ada, ya dimandiin. Kalau memungkinkan, tapi kalau udah hancur, udah gosong itu ya nggak bisa dimandikan. Langsung dibungkus, dikafankan, disolatin, dikuburin, kan gitu. Jadi kondisi mayat yang hendak dimandikan itu dalam kondisi yang normal yang biasa. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau didiskusin biar kayak saya bukan dalang gitu ya, ngomong sendiri kayak orang. Silakan deh kalau ada yang mau nanya ini. Pak, Ayo, kan kalau misalnya cewek tuh tadi dikepang kan, kalau cowok dibotakin gitu, Pak? nggak dirapikan saja. Oh, Mm-mm. Dirapiin. Maksudnya intinya agar si mayit itu dalam kondisi yang rapi gitu. Misalnya rambutnya panjang tuh, panjang. So, cowok misalnya rambutnya gondrong, tribo gitu, gimbal ya dipotong, dirapikan. Kalau perempuan juga kalau panjang itu dirapikan jadi kepang seperti itu. Biasanya orang-orang yang memandikan mayat itu udah paham ya, sudah tahu. Baik, ada lagi. Silakan. Yang mau nanya. Ada? Lanjut? Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Ini udah. Nah, siapa aja orang yang berhak memandikan mayat? Suami atau istri? Kalau suaminya meninggal, istrinya boleh. Tapi utamanya adalah laki-laki yang memandikan mayat laki-laki, perempuan yang memandikan mayat perempuan. Biasanya gitu. Kalau di kampung-kampung kan di komplek sudah ada perkumpulan atau persatuan orang yang meninggal. Dia udah disiapin siapa yang mandikan, mana bulannya, ininya itunya deh. Suami atau istri atau yang memiliki hubungan keluarga atau mahram, anak, saudara, kandung, cucu, atau orang yang cakap menguasai ilmunya dan diamanahkan oleh keluarga semai. Nah, biasanya ada petugas yang biasa memandikan. Karena orang yang biasa mandikan itu udah paham. Mungkin keluarganya udah bisa, tapi dia nggak biasa. Atau karena bisa jadi kesedihan, ditinggal sedih. Kesedihan itu yang membuatnya bisa sih, cuman grogi akhirnya malah pingsan, mau mandi malah pingsan kan, malah berbahaya. Ya lebih baik ke orang lain yang udah diamanahkan oleh si keluarganya. Ini ada hadis dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaannya, tidak dibukakan atau diceritakan kepada orang lain tentang apa-apa yang dilihatnya pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosa bagaimana keadaan ketika dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya gini, kalau kalian ikut yang memandikan mayat,
keluarga atau siapalah gitu. Kemudian kalian melihat sesuatu yang menurut kalian tuh aneh, nggak usah dicerita-ceritain. Saya, oh itu ini, oh keteknya bolong sampai ke dalam, atau misalnya itu jantungnya bocor, darahnya masih ngalir gitu. Nggak usah. Kepalanya cowak gitu ya, separuh tabrakan soalnya. Ya nggak usah diceritakan itu. Jadi udah diam aja, diam, cukup tahu sendiri, nggak usah diceritain ke orang lain. Supaya apa? Supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Artinya apa pelajarannya di sini? Yang mati saja, orang yang sudah meninggal, itu aibnya suruh ditutup, nggak boleh diceritain. Apalagi orang yang masih hidup. Ini pelajarannya. Orang yang mati aja aibnya, kemudian kekurangannya, tutup, udah nggak usah diceritain. Apalagi orang yang masih hidup, nggak boleh buka-buka aib orang, buka-buka kekurangan orang. Ya, ada pemandikannya, ini hampir sama sih. Dari Bu Rofi Aslab, pelayan Rasulullah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memandikan mayat, kemudian dia menyembunyikan rahasianya, maka Allah memberi ampunan baginya yang memandikan mayat itu 40 kali. Jadi ampuni 40 kali. 40 kali, Masya Allah, dapat ampunan Allah. Tempat memandikannya tertutup ya, tidak ada orang lalu lalang. Tempatnya lebih tinggi ya, agar ya kotorannya agar ngalir ke got atau ngalir ke tempat yang bisa dibersihkan. Tertutup, bukan tempat terbuka ya. Biasanya ditutupin pakai kain atau di kalau di rumah sakit biasanya ya tempat khusus. Hanya petugas rumah sakit yang memandikan. Mengkafankan berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidin sahuliyah min kursuf laisa fiha qamisun wala imamatun. Artinya Rasulullah SAW dikafani dengan menggunakan 3 kain putih. Sahuliyah ini nama kainnya dari kursuf. Kursuf. Kalau kita kan kain itu macam-macam namanya. Ada kain apa nih? Perempuan tahu kain kain drill atau kain apa lagi? Kalian tahunya apa jenis jenis kain? Kain katun, ya bahan katun atau apalah, ini namanya kain putih sahuliyah, itu jenis nama kain. Dari kursuf, kursuf itu tempat di daerah Madinah. Rasulullah meninggalnya di Madinah, dimakamkannya juga di Madinah. Jadi sunnahnya yang meninggalnya di mana ya dimakamkan di situ. Saya meninggalnya di kayak di orang yang naik haji atau umroh kan, kalau dia meninggal di tanah suci udah dimakamkan di sana, di pemakaman di sana di Ma'la ya, daerah Ma'la. Seperti itu. Jadi untuk memakamkan orang di situ, jadi nggak perlu dibawa ke Indonesia. Ya, kalau misalnya meninggalnya di Jakarta, ya meninggal Jakarta dimakamkan di Jakarta. Kecuali kalau si mayitnya tuh bilang, nanti kalau kakek meninggal, kakek maunya dimakamkan di kampung halaman, di Ciamis, gitu, di Kediri atau di Jogja gitu. Ya udah, itu kan amanah ketika dia masih hidup. Maka ketika meninggal ya langsung bawa ke sana. Atau keluarganya yang meminta, udah makamkan di sini aja karena di Jakarta kan biaya pemakaman mahal kan. Udah bawa ke sini makamkan di kampung. Seperti itu. Eh, kalau perempuan, kalau laki-laki itu dikafankan dengan 3 kain ya. Kalau perempuan 5. Adapun bila yang meninggal itu perempuan, maka disunahkan mengkafannya dengan menggunakan 5 kain putih. 5 kain itu berupa 1 helai sarung. Sarung itu kain yang bisa dibelitkan, yang menutupi bagian pusar hingga anggota paling bawah. Jadi wudel ke bawah pakai sarung, khimar atau tudung yang menutupi bagian kepala. Ya, gamis baju panjang full ya, dari atas ke bawah, baju gamis, kalian kan punya baju gamis.
dan lembar kain yang bisa membungkus seluruh jasadnya. Perempuan itu 5. Bayangin nih, perempuan itu meninggal aja ditutup dengan 5 kain. Kalau laki-laki 3 kain. Apa pelajarannya? Pelajarannya ya memang aurat wanita itu sudah meninggal aja dihormati dengan 5 kain. Apalagi ketika masih hidup, maka auratnya harus dijaga, ya, harus dipertahankan, nggak usah buka-buka aurat di mana-mana, nggak jelas gitu ya, seperti itu. Ini pelajaran buat kaum wanita. Laki-laki cuma 3 helai, kalau perempuan 5 helai. Oke, lanjut. Ini gambaran ya. Gambaran sekarang kita di sini alam dunia. Di dunia itu nanti terbagi 2. Ada orang kafir yang bukan agama Islam, non Muslim lah. Kalau mau pakai bahasa halus, kafir nggak mau, ya udah non Muslim aja. Terus mukmin. Nah, mukmin ini di dalamnya juga ada orang munafik. Ada orang mukmin yang benar. Kalau munafik itu zaman Nabi, Nabi tahu dan punya draftnya nih, draft orang-orang yang munafik. Terus meninggallah mereka semua, masuk ke alam kubur, disebut juga alam barzakh. Nama lain dari alam kubur itu alam barzakh. Terus nunggu di sini lama banget sampai kiamat. Kiamat kan nggak tahu sampai kapan. Kalau meninggalnya sekarang nunggu di situ. Nunggunya bagaimana? Kalau mayat yang di situ adalah orang yang mukmin yang baik, maka diberikan nikmat di alam kuburnya. Kalau dia yang meninggal itu orang yang jahat, yang banyak dosanya, dia akan disiksa di alam kuburnya sampai hari kiamat. Bayangin aja. Sudah, ya di situ disiksa. Apa jenis siksaannya banyak. Ada orang yang disiksa dipukul, ya. Ada orang yang disiksa didatangkan ular yang berbisa, yang bisanya itu kalau di buku-bukunya atau di kitab-kitabnya mazhab Syafi'i itu orang yang meninggalkan sholat nih. Orang yang gemar meninggalkan sholat nanti di alam kuburnya dia akan dipatuk sama ular. Ularnya itu namanya Syuja'ul Aqra. Ini di buku-bukunya mazhab Syafi'i. Ular itu kalau satu bisa ular itu menetes di tanah bumi, maka seluruh bumi ini tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, semua kering. Itu bisa ularnya. Apalagi ini mematuk satu jasad orang. Ini orang yang suka gampangin, nggak mau sholat. Ya. Nih, di alam kubur itu terus sampai hari kiamat. Terus kiamat datang, selesailah, hancur semua dunia ini, manusia nanti masuk ke padang mahsyar. Padang mahsyar ini apa? Dikumpulkanlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti. Manusianya banyak banget. Sekarang berapa jumlah penduduk dunia? Jumlah penduduk dunia sekarang berapa? Sekitar 7 miliar. Sekarang 7 miliar. Nah, menunggunya berapa lama? Menunggunya itu lama banget. Menunggunya 50.000 tahun. Hitungan alam akhirat. 50.000 tahun ini ngapain? Dengan jumlah manusia yang banyak, semua akan menghadap Allah satu-satu ditanya. Kamu pas hidup ngapain aja? Kamu ngelakuin apa aja? Kamu hak-hak dan kewajiban dilaksanain apa enggak? Ini lama nih. Kayak orang mau tes masuk, ya, diwawancara, dites. Pokoknya ya semua akan mengalaminya ya. Sini, padang mahsyar. Maka menunggunya itu dengan didekatkannya matahari yang ada di, ya mataharinya bukan matahari yang sekarang.
Buminya juga bukan bumi yang sekarang. Bumi yang sekarang udah nggak ada. Bumi yang baru, matahari yang baru. Ya, orang akan bertanggungjawabkan amal di sini. Menunggu proses wawancara, proses pertanyaan dari Allah. Nah, baru ke sini. Syafaat. Syafaat itu kalau setelah dia diwawancara, ternyata dosanya banyak, amalnya dikit. Dosanya banyak, soalnya susah. Pertanyaan-pertanyaan susah, dia nggak bisa jawab. Terus syafaatnya pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini, bagaimana Nabi bisa mengenal kita? Nabi bisa mengenali kita itu dengan anggota-anggota wudhu, wajah, tangan, kaki yang bercahaya. Jadi Nabi bisa mengenali kita. Kita dikasih syafaat oleh Nabi. Apa syafaatnya? Kalau dosanya lebih banyak, dia seharusnya diazab di neraka. Bisa jadi dengan pertolongan Nabi diampuni dosa-dosa kita, karena pertolongan Nabi ini syafaat pertolongan. Jadi nggak jadi. Ya. Atau yang apa namanya, yang mengalami kesulitan ya, akan ditolong oleh Nabi. Sudah dihisab. Hisab itu dievaluasi lagi, lalu di catatan amal kita dibagi rapot. Rapotnya di atas KKM apa di bawah KKM nilainya. Ya kan? Kalau nilainya lebih banyak yang di bawah KKM, ini nilainya merah. Nah, merah di sini ada orang yang dikasih, kalau nilainya rapotnya merah semua, kalau di sekolah kan orang tuanya dipanggil, ini anak bapak gimana nih belajarnya, dan kasih evaluasi yang berat lagi nih, iya tugas-tugasnya nggak dikerjain, tapi kalau rapotnya bagus, nilainya bagus, dihormati dia, dapat ranking peringkat 10 besar, 20 besar, itu dikasih catatan amal yang dengan baik. Selesai, terus ditimbanglah semuanya. Catatan amalnya itu ditimbang. Di mizan, timbangan amal. Amal baiknya lebih banyak atau amal buruknya lebih banyak. Kalau amal baiknya lebih banyak, dia dikasih air minum. Air minum dari telaga. Telaganya Nabi, dari danaunya Nabi. Rasanya kayak apa? Rasanya mungkin enak banget. Lebih enak dari haus atau taitu atau apa aja lah minuman yang kalian suka. Yang lebih enak banget. Ya bayangin aja dari sini ke sini nggak ada makanan. Sampai sini baru dikasih minum. Waduh, gimana rasanya tuh hausnya. Nah, maka kata Nabi, orang yang catatan amalnya banyak, dia akan mendapatkan amal kebaikan itu dengan meminum telaga. Apa telaga Nabi? Namanya telaga Al-Kautsar. Siapa yang meminum di sananya, dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Ya, 50.000 tahun, nggak ada tukang dagang, nggak ada yang dagang, ya, nggak ada apa-apa lagi. Ya, minumnya di sini, bayangin. Nah, selesai di sini masih diuji iman orang. Bagaimana diujinya? Dengan siratal mustaqim, di jembatan. Jembatan yang menghubungkan, di bawahnya itu neraka, endingnya itu surga. Ini kalau bisa melewatinya, ya selamatlah dia. Maka Nabi Muhammad itu cerita di sini, hadis-hadis yang menceritakan tentang siratal mustaqim. Ada orang yang secepat kilat melewatinya. Set. Padahal dalam hadis itu diterangkan bahwa siratal mustaqim itu jembatannya kelihatannya lebih kecil dari rambut. Lebih kecil. Tapi kalau orang dengan amal soleh yang banyak, melihatnya itu sebagai jembatan yang lebar, yang luas. Kalau amal solehnya sedikit, dia melihat seperti
kayak rambut yang terbentang gitu. Di bawahnya ada neraka, ini di atasnya. Ada orang yang melewatinya itu seperti berlari. Ada orang yang melewatinya itu seperti berjalan. Ada orang yang melewatinya itu merangkak. Ada orang yang melewatinya itu seperti bergelantungan. Semua tergantung amal ketika dia di dunia. Dan di sini dalam hadis-hadis itu diterangkan di Shirathul Mustaqim ini kondisinya itu gelap, nggak ada PLN, nggak ada listrik, ya, udah nggak ada semua, gelap semua. Nah, dalam kondisi gelap nyebrang jembatan, gimana? Di bawahnya ada neraka. Ngeri kan? Jembatannya jembatan kecil kalau amalnya dikit. Terus dari mana dapat cahaya? Senternya itu dikasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal solehnya banyak, itu senternya luas. Sorot kayak lampu tembak mobil, sorot depan tuh kelihatan. Sorot cepet. Kalau amalnya dikit, bahkan kata Nabi itu diceritakan ada orang yang lampu penerangnya itu hanya seperti lilin yang menerangi kakinya saja. Ya Allah, lilin. Gimana lilin kalau kena angin? Itu amal solehnya dikit. Nah, sini pentingnya kita beramal baik. Ya, ada orang yang langsung sampai, ada orang yang seperti berlari, ada orang yang seperti berjalan, ada orang yang seperti merangkak, ada yang bergelantungan, ada yang mau nyampe, jatuh juga. Ya. Ini gambarannya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Yang tanyain? Ada. Kalau orang mati syahid nunggu dulu juga Orang atau mati langsung masuk surga? Orang mati syahid itu yang didahulukan. Reisa ya. Orang mati syahid itu orang yang didahulukan hisabnya. Hisabnya itu evaluasinya. Wawancaranya lah. Interviewnya tuh diduluin. Ini orang yang hebat-hebat nih duluan. Masuk duluan. Gitu. Surganya duluan. Gitu. Baik syahid ketika dia berperang dulu di dunia. Kayak perang Uhud, perang Badar, perang yang lain ya. Para sahabat itu duluan itu orang-orang hebat lah. Nah, yang kedua syahid, orang yang syahid akhirat. Ada kan kriteria syahid akhirat artinya yang mendapat pahala syahid itu kan banyak. Ibu yang melahirkan anaknya itu syahid. Itu orang yang tenggelam nih, tenggelam bencana alam ya, kayak tsunami itu. Tsunami kayak di mana yang waktu itu tuh di Aceh ya, tsunami. Terus orang yang meninggal karena tertimpa sesuatu, tertimpa batu, ya, tertimpa pohon, itu dihukumi mati syahid. Sama orang yang kayak sekarang nih, orang yang terkena wabah taun. Taun itu ya kayak pandemi gitu. Itu dihukumi mati syahid itu. Makanya ya orang yang meninggal pada kondisi seperti ini kalau dia muslim dihukumi mati syahid, tapi syahidnya syahid akhirat. Jadi punya kemuliaan orang yang mati karena corona zaman sekarang ini. Orang muslim ya. Karena kan corona ini wabah taun. Taun itu wabah pandemi yang seluruh dunia. Seperti itu. Terus itu akan didahulukan orang mati syahid. Sisanya baru yang selanjutnya yang amalnya banyak, amalnya lebih baiknya lebih banyak. Terus baru yang amal-amalnya yang sedikit. Gitu berurutan. Itu ya, bisa. Oke, Pak, makasih. Sama ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Ada nggak? Kayak dah. Gitu ya. Kita sampai jam? 8.40. Oh, dikit lagi ya. Ya udah, ya, segitu. Itu aja. Sementara apa namanya yang saya sampaikan nanti pekan depan ini ya, nanti kita baca rukun sholat jenazahnya ya.
tugas kalian ini hafalin ini dulu ya. Bacaan-bacaan ini tata cara. Niatnya dibaca. Usolli ala, ini niat untuk laki-laki, niat untuk perempuan. Ini yang sering sih. Kalau jenazahnya laki-laki apa, jenazahnya perempuan. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa niat harus dibaca? Kan niat boleh dalam hati. Ya boleh, emang niat kan di dalam hati. Nggak wajib diucapkan. Cuman sepanjang pengalaman saya mengajar itu, kalau anak-anak sekarang tuh kurang pati bisa niat pakai bahasa Arab. Pernah waktu itu saya tanya, coba baca niat sholat duha. Nggak tahu Pak. Nah, niat sholat duha nggak tahu. Sholatan sunatan duha ini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah. Kan gitu. Jadi niat pakai bahasa Arab. Nggak pada tahu. Gitu. Meskipun mengucapkan niat itu kan hanya mazhab Syafi'i saja yang mengharuskan dilafazkan. Cuman kalau nggak begini, nanti anak-anak pada nggak ngerti. Coba kamu niat sholat maghrib. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Iya, boleh, itu sah. Cuman kalau pakai bahasa Arab kan lebih utama. Ya, sholli fardhul maghribi salah satu rakaatin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu enak dengernya ya. Coba kamu sholat subuh 2 rakaat. Aku niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Ntar Al-Fatihahnya pakai bahasa Indonesia lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dan Arabnya kagak ngerti. Gitu ya. Sholli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Kau niat sholat mayat laki-laki 4 takbir. Yang dihafalin niat dulu ya. Niat laki-laki sama niat untuk perempuan. Ya. PPT-nya nanti saya share di GCR-nya ya. Nanti kamu akses di sana. Oke, saya kira cukup. Ada sisa waktu 5 menit buat istirahat lah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup.